Yang saya hormati Ketua kita Bung Usman Sopandi. Yang saya hormati juga kebetulan kita kedatangan tamu Bung Agus Koswara. Atau nama entertainnya Bung Agus Kobra. Ya sedikit sekilas yang baru bergabung atau baru aktif di organisasi, beliau Bung Agus Koswara adalah pimpinan daerah. Kebetulan hadirnya beliau di sini juga sebagai amanat Munas dalam hal sosialisasi hasil Munas ke-8, khususnya di bidang penguatan keuangan sosial dan ekonomi. Nah, ada hal yang menarik, terobosan-terobosan yang ingin beliau sampaikan. Infonya juga kalau tidak ada halangan dari PP juga akan hadir selain Bung Agus, cuma nanti kita lihat perkembangannya lagi nanti. Kita bisa sharing. Mungkin saya akan lebih perkenalkan lagi yang belum kenal dengan saya. Nama saya Agus Koswara. Dulu saya ketua PUK di PT Markel Indonesia. Yang pertama tentu saya menyampaikan rasa bangga terhadap kawan-kawan PUK PT Pajero Suryawi Sesa yang hari ini kelihatan betul soliditas dan solidaritasnya sudah sangat terbangun. Ya, aplaus buat kawan-kawan semuanya. Ya, salah satu modal kekuatan daripada Serikat Pekerja adalah dia berada di antara soliditas dan solidaritas antara PUK dengan anggota. Penguatan keuangan atau sering kita kenal dengan istilah kekuatan finansial, betul nggak? Ya, ini rasanya masih jauh dari harapan. Secara mikro mungkin uang iuran dari teman-teman anggota yang dikutip oleh PUK itu bisa memenuhi sebagian program kerja yang sudah direncanakan. Saya akan menyampaikan dulu tentang penguatan keuangan hasil Munas 8. Ini khusus untuk bidang saya, yaitu bidang penguatan keuangan sosial dan ekonomi. Ya. Kawan-kawan sekalian, penguatan keuangan ini terdiri dari dua. Yang pertama adalah penguatan keuangan melalui iuran COS yang tiap bulan teman-teman potong melalui perusahaan, kemudian disetorkan kepada PUK. Dan yang kedua adalah penguatan keuangan melalui usaha-usaha lainnya yang sah. Ya. Jadi salah satu perubahan di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga adalah Serikat Pekerja boleh melakukan penguatan keuangan melalui usaha-usaha lain yang sah. Dulu tidak ada di ADRT kita, tapi sekarang kita sudah sahkan di Munas bahwa Serikat Pekerja boleh ya melakukan penguatan keuangan melalui usaha-usaha lain yang sah. Karena gimana kita teriak solidaritas kuat, SPS itu be the winner, ya. Kalau kita tidak mempunyai kekuatan yang real, kekuatan yang nyata. Nah, mudah-mudahan hari ini kita bersama-sama bisa mewujudkan program tersebut. Kawan-kawan sekalian, penguatan keuangan melalui iuran COS ada 4 prinsip yang diterapkan di dalam program kerja SPKF SPSI. Prinsip yang pertama adalah PUK membayar iuran kepada perangkat mulai dari PC, PD maupun PP. Kita perlu memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada PUK yang sudah menyetorkan iurannya dengan baik. Apresiasi dong. Saya selaku Ketua Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat tahu betul bahwa PUK PT Pajero Suryawi Sesa sudah menyetorkan kewajibannya secara baik sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Prinsip yang kedua adalah PUK itu kan berbagai macam karakter. Ada yang bisa memungut iuran kepada anggotanya sebesar 1% minimal, ya minimal 1% kali UMK yang berlaku.
ada juga yang nggak berani mungut iuran ke anggota sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Misalkan cukup bayar 10.000 tapi minta selamat dunia akhirat. Misalkan begitu ya. Nah, ada dua kategori PUK yang melakukan pemungutan iuran melalui COS dari anggota. Nah, terhadap dua kategori itu, dalam kesempatan ini pimpinan pusat mengharapkan bahwa iuran yang sudah dikutip dari anggota disetorkan kalau sesuai dengan ADART pemungutannya, itu juga persentasenya disetorkan sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Kemudian bagaimana Pak ketika ada PUK yang belum mampu mengutip iuran dari anggota yang sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga? Gak apa-apa ya. Gak apa-apa belum mampu, tapi syaratnya adalah disetorkan ya kewajibannya paling tidak persentasenya sesuai dengan ADART. Berapa sih persentasenya? Ya, ada yang 25, ada yang 15, dan ada yang 10% ke setiap perangkat ya. Kemudian prinsip yang ketiga adalah bersama-sama PC, PD maupun PP melakukan pembinaan terhadap pentingnya penguatan iuran anggota, khusus kepada PUK yang belum mampu mengutip anggotanya dengan iuran sebesar 1 kali upah minimum kabupaten yang berlaku. Dan prinsip yang keempat adalah setiap perangkat baik PP, PD maupun PC memberikan penghargaan dan melaksanakan pengawasan terhadap serta pembinaan dan penegakan disiplin sekaligus terhadap organisasi dengan prinsip reward and punishment. Nah, sekarang kita akan bicara di luar penguatan keuangan COS atau iuran COS. Ada penguatan keuangan melalui usaha yang lainnya yang berlandaskan pada yang pertama, tim gugus tugas ini sudah terbentuk di pimpinan pusat dari Oktober 2021 yang telah melahirkan dan menetapkan satu aplikasi digital mobile yang mampu menjawab sekaligus berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh organisasi. Itu landasan yang pertama. Landasan yang kedua adalah keputusan Munas 8 di Jogja kemarin yang telah diputuskan menjadi salah satu program prioritas utama yang wajib dilaksanakan oleh seluruh perangkat organisasi beserta anggotanya. Ya. Nah, apa sih aplikasinya? Saya yakin teman-teman kalau jujur lihat di HP-nya sekarang masing-masing, tentu masing-masing punya aplikasi yang namanya PPOB. Apa tuh PPOB? Ini seperti Oppo PPOB. Ya. Seperti Oppo, kemudian Shopee, ada Dana, GoPay, mungkin Tokopedia dan yang lain-lainnya. Itu adalah salah satu bentuk aplikasi PPOB yang sudah beredar di pasaran. Ada yang punya? Punya semua. Minimal banking pasti punya, betul nggak? Ya, itu juga termasuk salah satu PPOB ya yang bisa kita lakukan. Nah, kita tidak tahu tapi kita percaya dan langsung menggunakan aplikasi itu. Padahal uangnya uang teman-teman dikumpulkan di satu aplikasi menjadi posisi bargaining mereka kepada pemerintah. Tolong, saya punya uang banyak, buatkan undang-undang yang menguntungkan bagi pengusaha. Itu satu poin yang perlu kita waspadai terhadap aplikasi di pasaran yang sudah beredar, yang teman-teman gunakan saat ini ya. Kemudian yang kedua, bahwa sebetulnya aplikasi yang beredar di pasaran ini kita hanya bisa merasakan manfaatnya saja. Contoh M-Banking, kita hanya bisa memanfaatkan transfer uang kita baik sesama bank ataupun sesama antar bank. Padahal di sana ada uang administrasi, betul nggak? Kemana tuh untungnya yang administrasi?
milik pengusaha aplikasi. Ya, itu salah satu contoh. Gak usah bicara Oppo, gak usah bicara Shopee dan yang lainnya. Satu saja, M-Banking. Setiap kita transfer tentu ada biaya administrasi, dan biaya itu kalau teman-teman semua melakukan transfer, berapa besarnya? Banyak ya. Kemudian menjadi keuntungan pengusaha. Dan yang ketiga, keuntungannya adalah mutlak menjadi hak milik pengusaha itu. Kan kita mah sering termakan iklan, sering termakan isu. Begitu ada iklan muncul, aplikasi apa, langsung kita download dan kita pergunakan. Tapi kita nggak sadar bahwa uang itu adalah uang kita semua yang dikumpulkan di satu aplikasi. Terus kita dapat apa? Dapat manfaatnya saja, kawan-kawan semua. Ya, manfaat memudahkan untuk bertransaksi. Nah, coba kita bandingkan dengan aplikasi kita. Ya, aplikasi kita saat ini namanya adalah BP Mobile, atau singkatan dari Bina Pekerja Mobile, yang ini sudah dirancang selama hampir 1 tahun melalui tim gugus tugas. Saya adalah salah seorang tim gugus tugas di PPKP waktu itu sebelum menjadi pengurus. Ya, ini sudah melahirkan satu aplikasi yang namanya BP Mobile atau Bina Pekerja Mobile. Bisa teman-teman manfaatkan, yang bisa teman-teman maksimalkan, mulai dari pembelian pulsa, kemudian paket data, kemudian ada roaming. Roaming itu kalau kita mau keluar negeri, ya, ini bisa membeli paket roaming. Kemudian ada pembayaran listrik atau PLN. Kalau ini schedule top up, ini adalah mengingatkan kepada kita semua untuk mengisi nilai daripada tabungannya. Ya. Kemudian bisa pembayaran listrik, baik itu yang pasca bayar maupun yang token. Kemudian bisa bayar BPJS nih, yang BPJS mandiri, daripada kita ngantri ya harus pergi ke kantor BPJS, bisa melalui aplikasi kita. Kemudian membeli voucher game, ini sedang tren-trennya anak-anak kita ya, Pak beli voucher game gitu, betul nggak? Ini bisa dibeli melalui aplikasi kita sendiri. Kita punya yang namanya filantropi SPKP SPSI. Ada yang pernah nyumbang filantropi SPKP SPSI? Belum ya? Belum. Karena PUK juga punya kesulitan, saya yakin. Ya, ketika ada instruksi kumpulkan satu liter beras kalau nggak salah ya, Bung Usmanda. Kumpulkan 1 liter beras kepada filantropi. Coba bayangkan sulitnya PUK untuk mengumpulkan beras dari teman-teman semuanya. Ya. Melalui menu ini mudah-mudahan bisa teratasi masalah sedekah ini. Dan yang terakhir, ini sifatnya adalah pembayaran kolektif. Ya. Nah, beberapa menu nanti akan bermanfaat untuk organisasi. Kita lihat nanti. Nah, kemudian manfaat yang lainnya, yang namanya simpanan Anda, ini bisa dicek secara real time. Kapan saja teman-teman mau ngecek berapa sih saldo saya yang ada di aplikasi, bisa teman-teman lakukan secara real time. Ya. Nah, ini ada menu history transaksi. Jadi kalau ini ada transfer sesama anggota nih menunya. Ya. Sesama anggota ini kalau dulu pengalaman saya sebelum jadi pengurus PUK, kalau antara tanggal 15 sampai dengan tanggal 30 sering transferan uang. Ngalamin nggak teman-teman? Ngalamin ya. Tanggal 25 saya cuma punya uang 50.000 waktu itu. Ya. Terus teman saya punya 50.000 juga. Transfer dong ke saya, kan gitu. Nanti kita ambil sebagai 2, betul nggak? Nah, teman-teman bisa menggunakan menu transfer sesama anggota ini tanpa biaya. Ya, tanpa biaya ini mah. Kalau yang transfer lewat ATM pasti butuh biaya. Ya, kalau ini tanpa biaya. Kemudian ada transfer antar bank, boleh teman-teman melakukan transfer ke bank manapun dari aplikasi ini.
Kemudian simpanan Anda ini untuk mengecek saldo kita. Ada histori transaksinya, jadi terekam seluruh transaksi yang kita lakukan. Kemudian ada mutasi, ini adalah PUK bisa tahu ketika PUK-nya sudah menginstruksikan kepada semua anggota untuk menggunakan aplikasi ini. Anggota bilangnya sudah semua, sudah Pak. Padahal PUK bisa ngecek siapa yang belum menggunakan aplikasi ini. PUK ya ngecek. Kemudian data bonus. Nah, nanti teman-teman bisa ngecek langsung data bonusnya berapa setiap orang, ya, punya milik sendiri itu data bonusnya. Etol yang sekarang kita sangat butuhkan. Kemudian bisa GoPay baik untuk customer maupun drivernya. Jadi kan kadang pengemudi driver itu suka bingung ya, saya belum top up nih, jadi nggak bisa narik penumpang gitu ya. Nah, teman-teman bisa melakukan pengisiannya. Kemudian untuk kita sendiri juga bisa, Grab juga sama, Link aja juga sama, Oppo, Shopee, ini bisa kita isi melalui aplikasi kita sendiri. Untuk apa Grab dan Gojek yang lainnya, ya, itu kita bisa manfaatkan untuk berbelanja, baik makanan, minuman maupun belanja online. Oke, tadi ada manfaat dan keuntungan untuk pribadi, ada manfaat dan keuntungan untuk perangkat organisasi. Yang pertama, pembayaran kolektif. Nah, ini kita sediakan bagi PUK yang SPSI-nya tidak dibantu oleh perusahaan. Kalau Pajar Suryawisesa kan sudah langsung dipotong perusahaannya melalui payroll, distorkan ke PUK. Mohon maaf Pak Agus, saya potong sebentar ya. Bapak-bapak semuanya, mohon maaf ini pengisiannya yang valid ya, yang valid. Jadi jangan asal-asalan, khawatirnya nanti ada perubahan data ya. Itu. Kemudian yang keduanya adalah nomor yang ada WA karena OTP-nya lewat WhatsApp, tidak menggunakan pulsa. Terima kasih Pak Yakun yang sudah mengingatkan kepada kita semua. Dan ini menjadi catatan, kalau teman-teman ganti HP nanti bisa menghubungi layanan di dalam aplikasi ya. Baik, sudah semua ngisinya? Belum? Ada yang kesulitan untuk mengisi registrasinya? Yang sudah langsung kirim data atau register ya. Nanti akan ada pemberitahuan kepada nomor tersebut bahwa Anda sudah yang sudah terinstall bisa langsung memasukkan user ID dan PIN-nya. Udah bisa? Lagi install? Sudah kirim itunya? Nomor ID-nya? Belum warna biru. Kalau belum warna biru melalui Play Store aja. Play Store, kemudian install BP Mobil. Sudah? Iya pasti, soalnya bebarengan. Kemudian yang sudah terdaftar nggak bisa daftar ulang ya. Seperti sebelah saya ini, Bapak ini sudah daftar, ternyata nomor sudah terdaftar. Jadi tinggal kalian sudah pernah nomornya terdaftar, tinggal login. Jadi tidak bisa daftar ulang lagi. Contoh Bapak ini kok aku nggak bisa, ternyata dicek nomor telah terdaftar. Kalau terdaftar tinggal masuk di Play Store, download BP Mobil, kemudian login. Nanti langsung lupa password saja supaya diulang kembali seperti itu. Kemudian aplikasi ini baru support untuk Android ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah mempunyai iPhone itu belum bisa. Jadi hanya di Android. Ada yang punya itu pakai HP bukan Android? iPhone saya nggak bisa. iOS nggak bisa ya, belum bisa. Karena untuk start awal kita berbasis Android dulu. Nanti upgrade berikutnya baru ke iOS. Yang sudah bisa kebuka silakan masukkan user ID dan PIN ya. Sudah, sip, mantap. Sudah bisa kebuka ya. Yang sudah berhasil membuka aplikasinya, selamat. Yang belum terus dicoba ya, boleh berulang-ulang, ditutup dulu kemudian buka lagi gitu ya, boleh. Dibuka WA-nya kemudian masukin OTP-nya, berarti teman-teman sudah bisa menggunakan aplikasi
aplikasi. Bagaimana caranya? Yang pertama, teman-teman pencet tombol simpanan. Ya, simpanan. Kemudian pilih menu top up tabungan. Jadi ada di menu simpanan, pilih top up simpanan tabungan, ya. Setelah itu nanti akan muncul masukan nominal yang akan di top upkan ke dalam aplikasi ini. Misalkan kita mau isi tabungan kita sebesar 200.000, 100.000 untuk beli pulsa, 100.000 untuk beli data, misalkan gitu ya. Kita isi sebesar 200.000. Teman-teman ketik jumlahnya di sini 200.000 rupiah. 200.000. Angka ya, 200.000. Kemudian masukkan nomor PIN tadi yang sudah dikirim. Masukkan nomor PIN yang sudah dikirim. Kemudian klik kirim. Di bawahnya ada klik kirim. Nah, nanti akan muncul pemberitahuan seperti ini, teman-teman. Nah, ini penting nih. Kalau teman-teman ngisi sebanyak 200.000, maka di sini akan muncul 200 sekian 3 kode unik di belakang angka. Misalkan nih, saya top up 50.000. Nanti akan muncul jumlah pembayarannya sebesar 50.283. Nah, 283 ini jangan ketinggalan. Karena kalau ini ketinggalan pada saat transfer dari bank lain, teman-teman nggak akan langsung masuk otomatis saldonya ke dalam aplikasi. Ini harus melakukan pengaduan. Karena aplikasi tidak bisa membaca ini milik siapa. Karena tidak sesuai nominalnya. Melalui bank manapun, kepada 4 bank yang menjadi pilihan di aplikasi ini. Misalkan saya banknya bank OCBC NISP, saya transfer ke bank BCA atau Mandiri atau BRI atau BNI sebesar 50.283 kode uniknya, kemudian lakukan transfer. Ya. Nanti ini akan muncul atas nama Berkah Bakti Utama. Ya. Teman-teman, ini kan namanya masih Berkah Bakti Utama, ya. Insya Allah nanti pada saat ada pergantian logo dan nama, yang tadinya BP Mobil menjadi CAP aja, ini akan berubah menjadi atas nama Koperasi Nasional SPCAP SPSI. Aplikasi kita memang belum paripurna, ya. Kenapa? Karena perlu ada upgrade sistem. Betul nggak? Kalau kita pengen paripurna, kita akan upgrade terus sistemnya. Dan harapannya semua anggota SPCAP SPSI menggunakan aplikasi ini. Sehingga untuk upgrade-nya itu sangat mudah. Karena pembiayaan upgrade itu lumayan besar. Saya sangat terbantu sekali dengan adanya aplikasi ini. Semoga kedepannya akan lebih baik lagi dan dipermudahkan untuk kawan-kawan anggota SPSI seluruh Indonesia. Bang, gimana tanggapannya setelah menggunakan aplikasi ini? Ya, alhamdulillah ini lancar dan semoga nanti kedepannya bisa di-upgrade lebih baik lagi. Ya, untuk segala transaksinya apa aja yang udah dipakai? Bisa beli pulsa, token, dana dan lain-lain.